Di video kali ini kita akan bahas tentang dokumen-dokumen syarat pengajuan visa untuk studi bagi Stipendium Hungarikum Awardee, IISMA Awardee, dan juga Erasmus Awardee. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami Nani dan Nono. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dan juga like, komen, dan share-nya. Buat teman-teman yang baru nyampe di video kami, perkenalkan aku Nono. aku Nani. Kami dari Palangkaraya. Kami sedang studi lanjut di Budapest, Hungaria dengan beasiswa Stipendium Hungarikum. Karena ini sudah Juni dan mungkin sekitar 3-4 minggu lagi kalian akan menerima pengumuman akhir dari seleksi beasiswa Stipendium Hungarikum. Nah, selama masa penantian ini, kalau pengalaman kami tahun lalu kayaknya banyak banget pertanyaan di kepala ya. Dan di grup. Dan di grup juga, kita harus ngapain sih selama masa tunggu ini gitu. Dan bosen ya selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu bosen nggak ngapa-ngapain, akhirnya ya, antara bosen, galau, dan bertanya-tanya lah pokoknya. Dan pengen produktif pada saat itu. Produktif. Alangkah baiknya untuk mengisi waktu tunggu ini dengan mengumpulin. Alangkah baiknya untuk mengisi waktu tunggu ini sambil nyicil dan ngumpulin dokumen-dokumen syarat untuk pengajuan student visa. Jadi ini share pengalaman kami tahun lalu sih ya. Kalian kan udah keterima kampus nih, jadi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini Insya Allah akan lebih besar. Walaupun sebenarnya kita belum tahu pasti ya. Iya. Cuma ya lebih baik well prepare di awal gitu. Kalau aku sih dulu prinsipnya pengennya lebih baik rugi di akhir daripada Kelabakan. kelabakan gitu. Di akhirnya malah kelabakan. Apalagi kami waktu itu bawa anak, jadi ada bawa dependen ya. Jadi itu syaratnya pasti akan lebih kompleks. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat visa untuk reunifikasi keluarga. Nah, untuk kali ini kita mau bahas dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengajuan visa untuk studi atau student visa. Disclaimer dulu, ini pengalaman kami tahun lalu. Jadi kami dapat dokumennya ini dari Kedutaan Besar Hungari di Jakarta. Untuk tahun ini mungkin nanti teman-teman juga akan nerima waktu sudah dapat pengumuman dari Tempus. Syaratnya kayak gimana kan belum tahu tuh. Cuma ini kami ngasih bayangan dulu aja untuk teman-teman berdasarkan pengalaman kami tahun lalu gitu. Ya, jadi kalian dapat pengumuman dari Tempus, nanti embassy akan email kalian dan ngasih link form dan juga lampirannya ada syarat-syarat dokumen yang diperlukan gitu ya. Oke, langsung aja ke syarat-syaratnya. Tapi yang perlu dicatat adalah yang pertama, kalau tahun lalu pihak embassy minta semua dokumen yang disubmit dalam ukuran A4. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang ukurannya F4, kalian bisa copy ke ukuran A4. Biasanya tuh kayak ijazah atau transkrip sih, biasanya ukurannya F4 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya ada form yang harus diisi atau tanda tangan, sebaiknya pakai pulpen warna biru karena di Hungary sini seringnya pakai pulpen warna biru. Dan kalau form seperti biasanya kita isinya pakai huruf kapital. Oke, jadi dokumen yang pertama itu adalah application form atau formulir aplikasi. Biasanya nanti kalian akan dikasih link baik di email dari kedutaannya itu atau nanti di daftar dokumen yang dikasih oleh kedutaan. Biasanya mereka akan mencantumkan link di mana kalian bisa download form itu. Nah, form yang di-download adalah application buat resident permit dan appendix 14. Itu kalian print, kemudian diisi data kalian dan tanda tangan. Usahakan juga untuk nanti selalu sediakan belangko kosongnya. Siapa tahu kan ya ada kesalahan pengisian atau gimana, jadi kalian sudah siap buat ngisi ulang seandainya nanti diperlukan untuk ngisi ulang di kedutaan nanti pas wawancara. Yang kedua adalah paspor. Nah, ini dibawa yang asli dan juga satu kopiannya. Nah, yang dikopi ini bagian yang ada data kita. Di sini sih tertulis bahwa paspornya harus diterbitkan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Juga paling nggak ada sisa lembar untuk visa sebanyak 2 lembar. Yang ketiga adalah pas foto. Jumlahnya yang diminta adalah 2. Dan ini disyaratkan pas fotonya itu yang terbaru paling lama 6 bulan terakhir tanpa adanya edit-edit. Backgroundnya putih, ukuran fotonya 3,5 x 4,5 dan 80% itu muka kita semua. Nanti kalian bisa aja ke studio foto dan bilang mas-masnya untuk pas foto paspor atau visa gitu ya. Pasti mereka paham tentang ini. Kalau misalnya kalian masih bingung sama contoh pas fotonya 80% muka itu gimana, kalian bisa cek
di description box di bawah. Keempat adalah travel purpose. Dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa tujuan kita mengajukan visa ini adalah untuk tujuan studi. Ini semuanya adalah kopiannya, tapi kalau misalnya ada yang asli bisa dibawa juga pada saat wawancara ke embassy. Yang pertama adalah letter of award. Ini bisa stipendium Hungarikum, IISMA atau Erasmus ya. Kalau stipendium Hungarikum berarti letter of award dari Tempus Public Foundation. Selanjutnya adalah letter of acceptance atau LOE dari kampus. Sertifikat bahasa Inggris, kopiannya, fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir. Jadi kalau misalnya kalian tujuannya ke sini untuk studi master, berarti bawa ijazah legalisir sarjananya. Kalau untuk S3 berarti bawa ijazah masternya yang terlegalisir. Selanjutnya adalah transkrip akademik kalau ada. Setelah transkrip akademik, jika ada, itu adalah proof of dormitory atau accommodation. Jadi kalau kalian misalnya nanti di sini bakal di flat, maka kalian bisa melampirkan flat kontrak antara kalian dan si flat ownernya. Nah kalau kalian nanti di dorm, kalian juga bisa melampirkan bukti bahwa kalian difasilitasi di dorm itu gitu. Nah kalau untuk tahun lalu, aku pakai proof of dormitory-nya itu sekaligus menggunakan LOE dari kampus. Biasanya di LOE itu ada mencantumkan dormitory yang disediakan untuk mahasiswa gitu ya. Jadi jelas di situ disebutkan bahwa mahasiswa ini difasilitasi dengan dormitory ini di alamat ini gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau aku tahun lalu awalnya LOE di kampusku itu nggak menyebutkan itu, tapi aku minta karena lihat dari teman-teman yang lain, LOE teman-teman yang lain itu pada mencantumkan itu, jadi aku minta ke doctoral office-nya untuk mencantumkan bahwa aku difasilitasi untuk di dorm itu. Aku kemarin di LOE dari kampus itu sebenarnya sudah dicantumkan bahwa akan difasilitasi di dorm kampus. Cuma karena waktu itu aku langsung sama anak kan, jadi aku pakainya flat kontrak antara aku dan landlord atau owner flatnya. Oke, jadi dokumen-dokumen untuk travel purposes tadi itu dalam bahasa Inggris semua ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah proof of current employment. Maksudnya adalah surat keterangan bekerja. Di sini ada dua ya. Jika kalian adalah pekerja, karyawan atau pegawai di suatu kantor, instansi atau perusahaan, kalian melampirkan dokumen ini berupa surat keterangan dari pimpinan tempat kalian bekerja yang menyatakan bahwa kalian memang bekerja di situ gitu. Dalam bahasa Inggris tentunya. Atau jika kalian bukan pegawainya tapi kalian adalah ownernya, owner perusahaan tersebut, maka yang perlu dilampirkan di sini adalah SIUP-nya, surat izin usahanya gitu. Nah, selanjutnya adalah flight booking. Nah, di sini dia diminta adalah print out of intended flight reservation. Nah, di sini dibilang not required to present a paid booking confirmation. Jadi nggak perlu yang sudah berbayar ya. Nah, kalau bisa jangan beli tiket dulu sebelum visa itu ada di tangan kalian. Habis suaranya Pak. Di flight booking itu nanti harus tercantum nama kalian dan juga tanggal dan tentu saja tujuan penerbangan ya, yaitu Budapest. Kalau kita kemarin itu nggak tahu kenapa kita pakainya. Nggak tahu kenapa kita dulu pakai yang etiket ya. Ya. Iya. Padahal diminta di sini cuma flight booking sih. Yang pasti kalian jangan beli tiket dulu sebelum bisa di tangan kalian. Ya, itu harus digarisbawahi. Jangan beli tiket sebelum visa sudah di tangan. Iya, kita kan nggak tahu ya selesainya kapan visanya. Kalau bisa kalau bisa sih, ini nggak tahu sih bener apa enggak, cuman kalau bisa tanggal keberangkatannya itu dibuat 3 atau 4 minggu setelah jadwal wawancara ya. Jadi itu range normal untuk keberangkatan setelah visa selesai. Karena kan visa itu prosesnya kan sekitar 15-30 hari untuk yang student visa. Nah selanjutnya ada travel health insurance. Travel insurance ini valid untuk 30 hari pertama stay kalian di Hungary. Minimal coverage-nya itu 30.000 euro. Kemudian embassy juga nyediain list perusahaan yang menyediakan travel insurance ini yang memenuhi persyaratan untuk visa Schengen. Itu. Kalau kita tahun lalu itu pakai insurance inisialnya SM, belinya di platform penyedia tiket-tiket pesawat itu ada banyak biasanya. Dan waktu itu kami dapat diskon 250.000 untuk 3 orang gitu, dengan coverage selama 30 hari kalau nggak salah ya. Selanjutnya adalah other fundings. Nah di sini maksudnya semacam dokumen pendukung untuk financial support kita gitu. Nah di sini ada dua. Yang pertama adalah financial statement, yang kedua adalah letter of sponsorship. Nah untuk yang pertama ini
bisa kalian pakai rekening koran atas nama kalian selama 3 bulan terakhir, atau pakai bank statement atau bank reference ya, atas nama kalian juga. Nah itu kalian bisa minta ke banknya, minta aja mau dibuatkan bank statement atau bank reference gitu. Dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris tentunya, yang di dalamnya itu menyatakan bahwa benar kalian adalah nasabah bank tersebut dengan saldo terakhir nilai sekian-sekian gitu. Jika kalian bekerja dan masih akan menerima gaji dari kantor kalian selama kalian menempuh studi di sini, kalian bisa lampirkan juga dokumen berupa surat keterangan dari kantor itu yang menyatakan bahwa kantornya akan tetap memberikan gaji kepada kalian sebesar sekian-sekian gitu. Itu financial support ya, Ya. dari financial statement dari employer. Ya. Atau yang kedua, jika kalian nggak punya akun bank dengan nominal tertentu atau nggak bekerja, jadi kan kalian otomatis nggak bisa punya rekening koran atau bank statement atas nama kalian dan nggak punya surat keterangan financial support dari kantor kan otomatis. Nah itu berarti kalian bisa pakai dari sponsor lain. Misalnya dalam hal ini adalah keluarga, misal orang tua gitu ya. Jadi kalian di sini bisa pakai rekening koran si sponsor tadi selama 3 bulan terakhir, atau bank statement atau bank reference dari si sponsor tadi, dan surat pernyataan atau letter of sponsorship yang dibuat dan ditandatangani oleh si sponsor tersebut bahwa benar mereka akan memberikan support dananya kepada kalian selama kalian menjalani studi di sini. Dan juga lampirkan ID card dari si sponsor ini tadi berupa KTP dan kartu keluarga jika si sponsor ini adalah anggota keluarga kalian. Yang terakhir adalah proof of family status. Yang pertama adalah kartu keluarga yang paling baru. Di sini diminta not older than 6 months. Kami nggak tahu sih lebih tepatnya gimana, cuman pas tahun lalu kami pakai memang yang terbaru karena memang kebetulan kami memutuskan untuk mengubah kartu keluarga kami ke versi yang terbaru yang ada barcode-nya. Jadi kebetulan aja waktu itu buatnya kurang dari 6 bulan. Nah selain kakak tadi juga fotokopi KTP dan juga fotokopi akta lahir. Tuh. Ya. Dan tahun lalu kita memang ini ya, kakak dan akta lahirnya kami pakai yang versi terbaru karena memang kami udah putuskan untuk ganti semuanya ke yang terbaru. Karena dengan pertimbangan akan lebih mudah digunakan karena di versi yang terbaru itu sudah ada barcode-nya dan sudah bilingual. Dan kalau sudah ada barcode itu artinya kita tidak perlu legalisir ke Dukcapil atau dinas terkait. Penerbit ini suratnya ya. Kalau misalnya diperlukan legalisirnya gitu, jadi nggak perlu legalisir. Kita nanti akan punya filenya dan tinggal print aja. Oke, itu tadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan student visa di Embassy of Hungary in Jakarta. Jadi nanti pada saat kalian sudah menerima LOE dari kampus, kemudian LOE dari tempus, maka Embassy akan meng-email kita. Itu setelah dokumen-dokumen tadi terkumpul, kalian bisa email ke Embassy untuk meminta jadwal janji temu untuk wawancara. Dan di hari wawancara nanti kalian bawa ini semua dokumen yang sudah disiapkan, plus juga dokumen-dokumen lain yang dirasa perlu seperti dokumen asli ya, kayak ijazah, transkrip dan lain-lainnya itu saat wawancara. Kemudian nanti saat wawancara juga kalian akan dikasih pilihan visanya nanti mau dikirim atau ngambil sendiri ke Embassy. Iya. Nah, kalau misalnya kalian milih untuk dikirim, berarti kalian diminta nanti membayar. Kalau tahun lalu sih diminta 10 euro. Biasanya kita dikasih nomor rekening bank BCA atas nama Embassy. Seberang Embassy itu ada gedung dan di situ ada banknya gitu. Bank yang bisa. Bank yang bisa, dan nggak harus di bank itu sih, bisa di yang lain juga gitu. Nah, di bank yang seberangnya Embassy itu jam 12 itu maksimal untuk transaksi falasnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa selesai sebelum itu, kalian bisa transfer langsung ke bank itu gitu. Cepet. Terus setelah itu nunggu deh kabar dari Embassy. Embassy akan segera mengabari kita kalau misalnya visa kita udah jadi. Untuk student visa ini waktunya sekitar 15 sampai 30 hari. Kabarnya teman-teman tahun lalu itu ada yang lebih cepat dari 15 hari. Iya. Kalau misalnya pada saat proses itu Embassy bisa aja minta dokumen tambahan dan mungkin kalian akan di email kalau misalnya perlu ya. Oke, itu tadi teman-teman dokumen yang mesti dilengkapi untuk pengajuan visa pelajar. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami tahun lalu ya gitu. Sebenarnya bisa dibilang dokumen untuk pengajuan visa pelajar ini nggak begitu ribet dibandingkan dengan dokumen untuk reunifikasi keluarga. Karena tahun lalu itu kami mengajukan dokumennya itu untuk
visa pelajar sekaligus reunifikasi keluarga karena bawa anak kan langsung gitu. Oke. Mungkin kita nanti akan share juga insya Allah tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk reunifikasi keluarga, khususnya anak sih. Ya. Dan semoga bisa. Oke teman-teman, sekian dulu. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, bisa kalian share. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman lain, bisa ketik di kolom komentar. Kalau kalian belum subscribe, bisa dong diklik subscribe-nya di bawah. Jangan lupa like dan aktifkan belnya. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.